Mas Mumtaz, kamu apa-apa nggak kalau dianggap sebagai, wah ini anak nih, benar-benar iya kurang ajar, kualat sama orang tuanya. Karena begini, ini akan netizen-nya akan gini nih, saya udah ngebayang nih, karena, Mumtaz bilang bahwa jangan bikin onar, jangan ini. Sementara saat ini yang paling sering menyerang Pak Jokowi salah satunya adalah Pak Amin Rais. Jadi sebenarnya apa yang Makanya, dikatakan imbang. oleh Mas Biar Mumtaz imbang, itu biar imbang. sebenarnya itu Pak Jokowi, mengarahkan ke saya yang bela Pak Bapak Jokowi, biar Pak imbang. Amin Rais. Artinya apa? Udah nggak usah gaduh politik ini. Pokoknya dengan adanya saya membela Pak Jokowi, aku tuh sebenarnya membela Pak Jokowi itu bukan secara personal, tapi secara kelembagaan gitu lah Mbak ya. Jadi itu hari ini itu semua pemimpin negara ini lagi susah. Negeri superpower adidaya macam Amerika aja juga kewalahan kok menghadapi pandemi ini. Ya, jadi ini negara kita, negara berkembang, bukan negara maju. Jadi apalagi ditambah dengan politik yang gaduh, pasti makin akan ambruk gitu loh. Jadi sudahlah, kita semua bahu-membahu. Kalau Pak Amin menyerang Pak Jokowi, biarkanlah saya yang membela Pak Jokowi. Jadi imbang. Jadi nggak jadi gaduh kan? Jadi nggak jadi gaduh gitu. Jadi ini ngasih api nih, aku siram air gitu loh. Ini ngasih api lagi, aku siram air gitu. Gitu. Jadi mohon untuk ini apa namanya ini sebentar. Ini Mbak, internet koneksinya Enggak, oke oke. kok, oke. Oke. Nah, terus tadi yang sampai mana ya? Nah, Oke. yang tadi, yang Jadi sampai sini. durhaka tadi. Hmm. Yang durhaka tadi begini Mbak ya. Aku di setiap sholat tahajudku, kalau pas nggak tahajud, pastikan sholat subuh. Di setiap sholat subuhku, pasti aku berdoa, Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Aku selalu berdoa untuk kedua orang tuaku dan kedua mertuaku agar bisa menjadi idola bagi anak-anaknya. Amin. Jadi terserah Jadi, netizen mau menganggap apa, yang ada saya malah mendoakan dan insya Allah ketika nanti corona sudah reda pasti kita akan berlebaran sama-sama gitu loh. amin. Ya. Gitu kan. Karena begini, orang kan mengkaitkan, wah ampun politik begini banget sampai bikin seorang Mumtaz Rais itu seperti kayak menyerang keluarga sendiri. Tapi hari ini di kamar Rossi, Mumtaz Ya. Rais secara terbuka mengatakan bahwa memang ya udah, kalau memang kan kamu sebenarnya mau bilang kan bahwa garis politikmu sama Pak Amin Rais beda gitu kan? Enggak, aku nggak bilang gitu Kak. Aku Oh, nggak bilang bilang gitu. untuk konteks hari ini mengenai panreformasi beda jelas kalau itu. Tapi Oke, kalau enggak, garis kan politik, yang tadi aku bilang soal, kan ada risalah tanggal 13 Agustus, oh Pak iya Amin iya iya. Rais Iya. mengatakan bahwa semua bidang di pemerintahan Presiden Jokowi ini salah, jadi sebaiknya just resign with dignity, mundurlah dengan harga diri, atau turunlah, kan gitu. Tadi sementara kamu bilang, orang yang minta-minta Presiden Jokowi mundur, katanya itu kompor-kompor. Saya kan orang jadi Ya, bingung. kompor sih sebenarnya kompor sih. Cuman masalahnya risalah tanggal 13 itu aku juga nggak baca ya. Aku Hmm. malah lewat itu. Tapi kan Jadi gini Kak. biasa. Kan Pak Amin Rais mengkritik Pak Jokowi sampai suruh mundur kan nggak hanya di risalah 13 Agustus, sudah Ya dalam banyak memang ya. kesempatan kan begitu. Gini loh Kak. Jadi gini, Pak Amin ya itu kan selalu meyakini bahwa Pak Amin dengan kelompoknya Pak Amin yang hari ini ya, yang hari ini kan nggak tahu itu apa Panhalu tadi itu kan punya rumusan yang lebih bagus daripada pemerintah gitu loh. Nyatanya itu kan nggak pernah ada. Jadi kalau orang ngeritik ya itu memang lebih mudah daripada yang dikritik. Kayak pemain bola, ya orang nonton bola itu pengamat itu pasti selalu lebih pintar daripada pemain bolanya gitu loh. Mereka tapi nggak pernah punya solusi gitu loh. Jadi yang begitu itu biarkan saja. Wah, Karena kita akan menggunakan karya sebagai bukti, bukan kritik. Tidak tunggu kok, insya Allah kan Januari yang dikomandoi oleh Menteri Erick Thohir, vaksin akan dimulai sosialisasikan. Disitulah nanti akan kemudian prestasi pemerintah dicatat oleh masyarakat Indonesia. ini Januari. kayaknya bicara Ya. sama seorang Mumtaz Rais, ini Vaksin. udah partai politik. Semoga. Gimana Kak? Halo Kak, nggak dengar Kak? Oke, aku ulang ya. Ini bicara Gimana Kak? dengan seorang Ah. Mumtaz Rais, seperti bicara dengan seorang politisi dari partai pemerintah nih. Emang rasanya PAN ini sudah siap kayaknya
masuk dalam kabinet kalau ada reshuffle? Kapanpun, anytime, dimanapun, bagaimanapun, siap-siap saja untuk kebaikan negeri ini, Indonesia yang kita cintai. Dan tadi seperti apa kamu bilang tadi, kalau ada apa tadi, api dari Pak Amin kamu yang iniin gitu ya? Aku insya Allah akan siram sebanyak-banyaknya agar reda gaduh-gaduh politik itu. Sudahlah, ini susah ekonomi ini. Ya, jadi kita bahu-membahu, rangkul-merangkul, gandengan tangan semua komponen bangsa, baik dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, TNI, Polri, ya nasionalis, semua harus bahu-membahu. Kita hadapi pandemi ini bersama-sama. Oke, baiklah. Lagian juga Aku tuh, sebenarnya gini, yes, masyarakat hari ini Kak, masyarakat hari ini tuh udah capek juga gitu loh. Wong hari-hari aja susah kok, masa masih disuguhi dengan hal-hal yang mengkritik pemerintah, terus kemudian bukan hanya mengkritik ya, nggak ngasih solusi, kan makin bingung juga rakyat ini. Udah pokoknya rakyat itu kalau bisa itu tetap sehat, yang kena corona bisa selesai 14 hari, sembuh lagi, kemudian bisa kerja lagi. Jadi simpel-simpel aja kok. Oke. Jadi Kak, hungry is an angry man, itu jangan sampai terjadi. Orang yang lapar itu orang yang marah. Ini bahaya nih, kalau makin banyak masyarakat kita yang lapar, nanti akan terjadi krisis politik loh. Akan Ya, ada kita rush jangan juga di berharap seperti mana-mana, akan itu. ada chaos. Jangan sampai terjadi. Ya, saya yakin pemerintah tetap perlu dikawal kritik untuk mengawal kebijakan-kebijakan publik. Tapi memang betul kita butuh bagaimana supaya kita tetap bersatu dan jangan membuat hungry man become angry man, ya.